Kalau ada orang yang bilang pejabat nggak takut, pengecut. Mulai dari atas sampai bawah pengecut semua. Penakut. Tidak mau menegakkan sistem. Ya, tidak berani terus terang. Saya menggugat ini pejabat-pejabat. Ongkos milik presiden itu 25 triliun rupiah. Ongkos milik KPK ini cuma 1 miliar kurang. Siapa yang diberikan oleh mandat oleh rakyat untuk ngurus negara ini, termasuk memberantas korupsi di dalamnya, adalah presiden. Dan presiden merasa away from controlling proses memberantas korupsi ini. Tidak ada lembaga negara yang menggalang kekuatan publik seperti lembaga politik seperti KPK. Saya kira nggak ada. Tapi itu dilakukan. Nah, jadi kira-kira presiden tuh merasa bahwa ya dia kan generasi demokrasi ya. Artinya dia itu memimpin negara demokrasi. Bahkan terakhir ketika ada usulan presiden dipilih oleh MPR pun dia nggak setuju, karena dia tahu dia hadir di masa demokrasi. Dan dia tahu ini presidensialisme, harusnya dia yang mengendalikan kekuasaan. Harusnya seluruh kekuasaan itu dia bisa kendalikan. Paling tidak konsultatif. Orang DPR aja yang dipilih oleh rakyat yang independen. Memang independensinya dalam persepsi KPK lebih independen daripada DPR. Tidak ada lembaga negara yang mengerti apa yang terjadi di dalam KPK itu. Mereka nggak tahu. Presiden misalnya pidato di luar negeri, come to my country, come to invest to my country, misalnya kayak begitu. Tiba-tiba di sini ada penangkapan orang tiap hari. Jadi yang punya uang di luar ini bilang, bagaimana Bapak Presiden ini ngajak datang ke sono banyak maling. Ya nggak bisa lah gitu. Bahwa presiden seharusnya yang bertanggung jawab memberantas korupsi, tidak lembaga lain. Jadi apa yang dilakukan kalau presiden besok menandatangani Supres, itu presiden mau mengambil alih dan bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi. Karena dia yang dipilih oleh rakyat. Ongkos milik presiden itu 25 triliun rupiah. Ongkos milik KPK ini cuma 1 miliar kurang. Siapa yang diberikan oleh mandat oleh rakyat untuk ngurus negara ini, termasuk memberantas korupsi di dalamnya, adalah presiden. Dan presiden merasa away from controlling proses memberantas korupsi. Rakyat tuh sekarang percaya bahwa sukses memberantas korupsi itu adalah kalau makin banyak yang ditangkap. Dan ini udah jadi penyakit. Karena dianggap itu memberantas korupsi itu sama dengan the science of corruption eradication, itu sama dengan menangkap berburu di kebun binatang. Persepsinya dibangun seperti itu. Padahal kalau kita baca roh dari transisi kita sebagai negara demokrasi, membaca roh dari Undang-Undang 30 2002, dan semua pembuatnya itu sudah bicara, maksud pembentukan KPK adalah mengantarkan kita untuk mengakhiri transisi secara cepat. Sekarang 17 tahun sudah. Karena kita ini kan takut semua kan. Mulai dari hakim Mahkamah Konstitusi, judicial review, langsung itu headline-nya. Media-media ini juga nih kelakuannya nih. Koruptor fight back. Setiap ada upaya kita mau merevisi, koruptor fight back. Kayak kita ini maling semua, berkomplot. Nggak berani kita pakai akal dan otak kita untuk menalar satu perkara. Ini orang takut. Kalau ada orang yang bilang pejabat nggak takut, pengecut. Mulai dari atas sampai bawah pengecut semua. Penakut. Tidak mau menegakkan sistem. Ya, tidak berani terus terang. Saya menggugat ini pejabat-pejabat. Main belakang. Terus teranglah. Sehingga KPK itu jangan dibiarkan jadi public hero kayak begitu. Mana ada negara ada public hero, lembaga? Mana ada? NGO apa? Dia makan uang negara kok, dia pakai APBN. Dia harus tunduk kepada hukum. Dalam presidensialisme yang dipilih presiden. Kalau malam ini presiden menulis perpu, besok dia umumkan, dia bubarkan KPK, bubar. Stop operasional. Malam ini presiden bisa tekan. Sebulan DPR bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Karena itu presidensial. Kenapa? Cuman kita ini kan terus menerus tidak berani, dan kemudian lama-lama main belakang. Sekarang ambil ketegasan. Sistemnya ini udah mau
bernanah dari dalam. Tidak ada lembaga lagi yang dipercaya. Dan lagi-lagi kembalinya, kalau mau dipercayakan jangan korupsi. Loh, ujung-ujungnya nyebut koruptor terus, koruptor terus. Terus apa arti kata pencegahan? Manusia ini sama. Manusia itu mengikuti kurva normal. Ada yang mulia, yang hebat, minoritas. Ada yang penjahat, brengsek, minoritas. Normal rata-rata. Dan manusia itu ada di KPK. Di KPK itu ada orang brengsek, ada orang baik, tapi semua normal. Seperti negara demokrasi itu digambarkan, kita dalam demokrasi itu negara normal. Kita bicara dalam perspektif manusia yang mulia, yang oleh konstitusi kemudian diangkat derajatnya dan diperkuat lebih kuat dari negara.